Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, apa sih material terkuat di bumi? Apakah baja, tembaga, atau apa? Pernah nggak sih kalian berpikir kalau material terkuat di bumi adalah salah satu bahan untuk membuat pensil? Ya, this is the strongest material in the world, graphene. Welcome to Gill Science. Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasannya, aku mau kasih tahu dulu apa sih Gill Science yang ada di channel aku ini. Jadi Gill Science ini adalah segmen di channel aku, di mana aku akan membahas segala sesuatu itu secara ilmiah. Jadi bahasan-bahasan yang aku mau buat, aku akan bahas secara ilmiah. Nah, bahasan-bahasan itu biasanya timbul di tongkrongan-tongkrongan cowok. Jadi biasanya kalau tongkrongan-tongkrongan cowok kan ada bahasan-bahasan yang sebenarnya itu bisa dijelasin secara ilmiah, tapi kadang itu cuma berhenti di pendapat kita aja. Jadi cuma sekelibet doang, cuma pendapat antar pribadi aja dan tidak ada kelanjutannya. Jadi di sini aku pengen buat segmen ini untuk membahas segala sesuatu itu dipandang dari sudut ilmiah. Dan mungkin pembahasan aku juga bisa berkembang nggak cuma dari tongkrongan cowok-cowok aja, mungkin ada bahasan-bahasan lain yang bisa aku kembangin juga nanti ke depannya. Dan ini juga bisa menjadi jawaban untuk para cewek-cewek yang selalu nanya, cowok-cowok itu kalau nongkrong bahas apa sih? Jadi kalian juga bisa nemuin jawabannya di segmen ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sesuai dengan judulnya, aku bakalan bahas material terkuat di bumi, yaitu grafin. Nah, jadi grafin atau yang dalam bahasa Indonesia itu grafena, itu adalah alotrop karbon yang berbentuk lembaran datar tipis. Nah, alotrop sendiri adalah perilaku yang ditunjukkan oleh beberapa unsur kimia, di mana unsur-unsur ini tuh biasanya ditemukan dalam dua bentuk atau lebih. Nah, contohnya sendiri itu adalah unsur karbon, di mana karbon ini sendiri tuh mempunyai alotrop seperti intan yang mempunyai bentuk struktur tetrahedral, dan juga grafit yang strukturnya itu berbentuk lembaran-lembaran heksagonal. Jadi mudahnya suatu material itu dibangun dari atom yang sama, tetapi mempunyai struktur yang berbeda, yang akan membentuk bahan dan sifat yang berbeda pula. Nah, grafit itu sendiri merupakan tumpukan dari lembaran-lembaran grafin. Dan hanya jika lapisan grafin dipisahkan dari grafit, barulah si grafin ini akan menunjukkan sifat superpower-nya. Nah, seperti yang aku bilang di awal bahwa grafin ini tuh terdapat di sebuah pensil. Nah, mungkin kalian juga bertanya-tanya, kok bisa material terkuat di bumi itu ada di pensil? Padahal pensil itu kan kalau dipakai tuh rapuh, mudah patah. Nah, yang perlu kita ingat bahwa pensil itu terbuat dari grafit. Sedangkan grafin adalah lapisan tunggal dari sebuah grafit, sehingga perlu diadakan pemisahan lembar-lembar grafin dari sebuah grafit sehingga nantinya terdapat satu lembar grafin saja. Nah, untuk mendapatkan lapisan grafin itu sebenarnya cukup mudah, dan ini juga sebenarnya dilakukan oleh sang penemunya. Sebenarnya penelitian mengenai grafin ini sudah dimulai lama banget, bahkan udah dari tahun 1800-an. Tapi sampel tunggal lapisan grafin ini baru ditemukan pada tahun 2004 oleh dua orang fisikawan kelahiran Rusia, yaitu Konstantin Novoselov dan Andrei Konstantinovich Geim. Bahkan dari salah satu sumber yang aku baca, bahwa mereka pun sebenarnya nggak sengaja menemukan si grafin ini. Nah, seperti yang aku bilang tadi, bahwa untuk mendapatkan satu lembar grafin itu sebenarnya sangat mudah dan dilakukan juga oleh mereka. Dalam percobaannya, mereka itu menggunakan selotip yang ditempelkan pada blok grafit. Nah, dari selotip yang sudah tertempel itu, mereka melihat bahwa ada serpihan-serpihan yang menempel pada selotip yang sudah mereka tempelkan. Kemudian mereka tempel lagi, terus dikupas. Habis itu ditempel lagi, dikupas lagi, ditempel lagi, dikupas lagi, sampai mereka menemukan lembaran tertipis. Dan disitulah mereka berhasil menemukan grafin. Dari penemuan mereka ini, makalah eksperimen mereka ini ditolak oleh komunitas ilmiah. Ya mungkin karena proses untuk mendapatkan grafin itu dinilai mungkin sangat membangongkan ya. Tapi itu asumsi aku aja. Mungkin mereka berpikir kayak, wah kok bisa dengan percobaan sesederhana ini mereka bisa menemukan sebuah grafin.
Tapi kemudian setelah dipublikasikan, mereka meraih penghargaan Nobel di bidang fisika pada tahun 2010. Nah, setelah itu barulah perkembangan grafin ini semakin pesat. Oke, jadi setelah kita mengetahui apa itu grafin, aku bakalan bahas tentang manfaatnya dan kenapa dia bisa dijuluki sebagai material terkuat. Yang pertama, bahwa grafin ini adalah material yang sangat konduktif. Dikarenakan memiliki struktur matriks heksagonal yang rapi, grafin hampir tidak memiliki hambatan dalam menghantarkan listrik. Sehingga grafin ini merupakan konduktor listrik terbaik yang pernah ditemukan sampai saat ini. Bahkan dari salah satu sumber yang aku baca, bahwa superkapasitor grafin ini dapat mengisi daya ponsel kita hanya dalam waktu 5 detik aja. Ya, itu kayak kalian baru ngecas HP-nya, habis itu kalian tinggal nafas bentar, habis itu HP kalian udah penuh lagi. Kalian juga bisa bayangin kalau teknologi ini tuh dipakai untuk mengisi daya pada mobil listrik yang ada sekarang ini. Ya, pasti bakal cepet banget. Dan mungkin ini bisa menjadi jawaban atas permasalahan lamanya mengisi daya mungkin pada mobil listrik ya. Yang kedua, bahwa grafin ini adalah bahan tertipis dan terfleksibel. Seperti yang aku bilang di awal tadi, bahwa grafin ini adalah lembaran tunggal dari sebuah grafit. Sehingga dia dijuluki sebagai material tertipis. Karena ketebalannya hanya 1 atom saja. Ya, tipis banget. Walaupun dijuluki material tertipis, tapi karena ikatan atomnya yang rapi dan kuat, membuat satu lembar grafin ini sangat sulit untuk ditembus. Dan gak hanya itu, hal ini juga membuat grafin menjadi material yang sangat fleksibel, ringan, dan juga transparan. Tentunya hal ini di masa depan akan sangat memungkinkan untuk mobil atau pesawat atau kendaraan lainnya dibuat menggunakan grafin. Dan ya, pasti akan menjadi kendaraan yang sangat ringan di masa depan. Oke, selanjutnya adalah bahan terkuat, di mana grafin ini diklaim mempunyai kekuatan 200 kali lebih kuat daripada baja. Nah, dalam pengujian baja itu biasanya digunakan alat uji tarik atau UTM. Atau kepanjangan itu kalau nggak salah Universal Testing Machine. Ya, karena basicnya aku anak teknik sipil, jadi aku ngerti dan pernah juga melakukan pengujian ini. Nah, kekuatan salah satu jenis baja terkuat itu mencapai 600 MPa. Sedangkan grafin itu memiliki kekuatan 130 GPa, gigapascal. Ya, 200 kali lipat. Mungkin kalian bisa analogiin dengan seling baja. Seling baja yang diameternya cukup besar, kalian bisa bandingin dengan grafin yang diameternya mungkin kayak seutas benang doang. Mungkin lebih kuat si grafin ini dibandingkan si baja ini. Karena kekuatannya itu 200 kali lebih kuat daripada si baja. Nah, kalian bisa bayangin di masa depan alat-alat yang kita pakai sekarang atau bahan-bahan yang kita pakai sekarang itu bisa ditransformasi di masa depan menjadi bahan yang mungkin tipis, ringan, fleksibel, bisa dibawa kemana-mana. Dan ya pasti lebih membantu lah untuk kehidupan kita sehari-hari. Sebenarnya masih banyak kajian tentang penggunaan grafin ini di masa yang akan datang ya. Misalnya aja untuk rompi anti peluru, ataupun gadget yang transparan, bahkan sampai pemurni air. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dikembangin dari material grafin ini. Bahkan saat ini sebenarnya udah ada rencana untuk pembuatan space elevator atau lift luar angkasa. Jadi orang nggak perlu lagi repot-repot naik roket untuk keluar angkasa. Jadi cuma naik lift aja, jadi kita bisa sampai ke luar angkasa gitu. Nah, konsepnya itu mirip seperti lift pada umumnya. Jadi nanti satelit yang ada di atas akan dihubungkan dengan bumi menggunakan sebuah kabel. Ya, kelihatannya emang kayak mustahil gitu ya. Tapi NASA sendiri memutuskan untuk mencari tahu apakah proyek ini realistis atau tidak. Bahkan sudah sampai ada pendanaannya juga. Tapi karena banyaknya hambatan yang dialami, maka secara efektif proyek ini pun terhenti. Ya, salah satu hambatannya adalah tentang bahan pembuatnya. Misalnya bahan pembuat kabelnya aja. Bahan seperti apa gitu yang cukup kuat untuk bisa menghubungkan bumi sama satelit. Tapi semenjak grafin ditemukan, proyek ini tuh difokuskan lagi. Ya, saking powerfulnya si grafin ini. Nggak hanya itu, perusahaan smartphone sekelas Huawei aja terus mengembangkan teknologi ini di produk mereka. Jadi mereka menggunakan grafin ini untuk mengatasi panas yang meningkat pada smartphone. Jadi ini bisa menjadi solusi untuk kita yang suka main game-game berat,
yang bisa bikin HP kita jadi panas, jadi nggak panas lagi. Ya, keren banget lah grafin ini. Nah, dari sekian panjang penjelasan aku tentang grafin ini, pasti timbul pertanyaan. Kenapa grafin ini belum dikomersilkan atau belum diproduksi massal sampai saat ini? Nah, dari beberapa sumber yang aku riset, ditulis bahwa untuk memproduksi grafin ini secara massal masih dibutuhkan pengembangan lebih lanjut. Kalau untuk membuat satu sampel lab aja ya bisa menggunakan selotip. Tapi kalau untuk memproduksi secara massal, ya itu bukan jawabannya. Oke, jadi itu aja pembahasan aku tentang material terkuat di bumi, dan semoga ini bisa menambah wawasan kalian juga. Dan kalau misalnya kalian punya informasi-informasi lain tentang grafin ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau kalian juga punya ide-ide lain untuk video aku, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Jadi sekian aja dari aku, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Jangan lupa untuk like video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya.